Bayangin gini, awalnya cuma coba-coba. Kata teman, sekali doang, santai. Nggak ada niat buat keterusan. Tapi tanpa sadar, dari yang cuma pengen tahu, berubah jadi butuh. Dari butuh, jadi tergantung. Dari tergantung, hidup pelan-pelan dikontrol sama narkoba. Nah, disinilah kecanduan itu mulai terbentuk. Banyak orang mikir kecanduan narkoba itu karena orangnya lemah. Padahal kenyataannya nggak sesimpel itu. Kecanduan itu permainan antara otak, perasaan, lingkungan, dan kondisi hidup seseorang. Semuanya saling nyambung dan saling jebak. Pertama kita bahas dari awal banget. Kenapa sih orang bisa coba narkoba? Alasannya macam-macam. Ada yang karena penasaran, ada yang karena tekanan hidup, ada yang lagi stres, depresi, patah hati, capek mental, ada juga yang cuma pengen diakui sama lingkungan pergaulannya, pengen dianggap keren, dewasa, atau berani. Di momen pertama pakai, narkoba sering ngasih efek yang kelihatan enak. Ada yang bikin rileks, ada yang bikin happy berlebihan, ada yang bikin pede, ada yang bikin lupa masalah. Otak langsung nangkep sinyal ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, dan disitulah masalah dimulai. Di dalam otak kita ada sistem yang namanya sistem reward. Tugasnya ngasih rasa senang supaya kita ngulang perilaku tertentu. Misalnya makan, ketawa, jatuh cinta. Narkoba masuk dan ngebajak sistem ini. Zat-zat di dalam narkoba bikin otak ngelepas dopamin dalam jumlah gede. Dopamin ini yang bikin rasa senang, puas, dan bahagia. Masalahnya, rasa senang dari narkoba ini jauh lebih kuat dibanding hal alami. Otak jadi kaget, otak belajar cepat. Dia nyatet, oh ini nih sumber bahagia tercepat. Dan mulai dari situ, otak pelan-pelan minta lagi. Awalnya mungkin masih bisa dikontrol, pakai pas lagi pengen aja. Tapi lama-kelamaan, otak mulai berubah. Produksi dopamin alami menurun. Hal-hal biasa yang dulu bikin senang jadi terasa hambar. Nongkrong nggak asik, hobi nggak seru, hidup terasa kosong. Satu-satunya cara buat ngerasa hidup lagi, ia pakai narkoba. Di titik ini orang mulai pakai bukan buat senang, tapi buat ngilangin rasa nggak enak. Kalau nggak pakai, badan dan pikiran mulai rewel, gelisah, marah, susah tidur, keringetan, sakit kepala, mual, bahkan nyeri hebat. Ini yang disebut sakau. Dan rasa sakau ini bikin orang rela ngelakuin apa aja demi dapat barangnya. Selain otak, faktor psikologis juga gede banget pengaruhnya. Orang yang punya luka batin, trauma, rasa kesepian, atau masalah mental lebih rentan kecanduan. Narkoba jadi pelarian, jadi tempat kabur sementara dari realita yang berat. Masalahnya, narkoba nggak pernah beneran nyelesain masalah. Dia cuma nutupin sementara. Begitu efeknya habis, masalahnya balik, bahkan lebih parah. Lingkungan juga punya peran besar. Kalau seseorang hidup di lingkungan yang narkoba itu hal biasa, risiko kecanduan makin tinggi. Apalagi kalau lingkungannya minim dukungan positif. Ketika semua orang di sekitar pakai, berhenti jadi makin susah. Bukan cuma soal zatnya, tapi soal rasa kehilangan circle. Faktor keluarga juga nggak bisa diabaikan. Kurang perhatian, konflik terus-menerus, kekerasan atau komunikasi yang buruk bisa bikin seseorang nyari pelarian di luar rumah. Narkoba kadang jadi tempat merasa diterima, walaupun semu. Yang sering gak disadari kecanduan itu proses, bukan kejadian instan. Gak ada orang yang bangun pagi langsung kecanduan, semuanya pelan-pelan. Dimulai dari 1 kali, lalu 2 kali, lalu sering, lalu butuh. Makanya banyak yang denial, merasa masih aman, merasa masih bisa berhenti kapan aja, padahal sebenarnya kontrolnya sudah mulai lepas. Semakin lama pakai, dosis biasanya naik, karena tubuh sudah kebal. Yang dulu sedikit udah cukup, sekarang harus lebih banyak buat dapat efek yang sama. Ini bahaya banget. Disinilah resiko overdosis muncul. Banyak kasus orang meninggal bukan karena niat bunuh diri, tapi karena tubuhnya nggak sanggup nerima dosis yang terlalu tinggi. Kecanduan narkoba juga nggak cuma ngerusak tubuh, tapi hubungan sosial. Keluarga hancur, percayaan hilang, karir berantakan, masa depan kabur. Banyak orang kehilangan jati diri, hidupnya muter di satu tujuan, dapat narkoba. Yang bikin sedih, banyak pecandu sebenarnya pengen berhenti. Tapi kecanduan itu bukan soal niat doang. Otak mereka sudah berubah. Tanpa bantuan, berhenti itu rasanya kayak perang lawan diri sendiri. Makanya pemulihan itu butuh waktu, dukungan, dan lingkungan yang aman. Penting banget buat kita paham bahwa kecanduan itu bukan aib,
bukan tanda orang jahat. Ini penyakit yang bisa menyerang siapa aja. Cowok, cewek, muda, tua, kaya, miskin, nggak ada yang kebal. Kalau kita paham gimana kecanduan terbentuk, kita bisa lebih waspada, bisa lebih peduli sama sekitar, bisa lebih bijak sama diri sendiri. Karena sekali masuk ke lingkaran ini, keluarnya nggak gampang. Narkoba selalu datang dengan janji palsu, janji senang, janji tenang, janji lupa masalah. Tapi ujungnya selalu sama, kehilangan kontrol, kehilangan diri sendiri, dan kehilangan banyak hal berharga dalam hidup. Dan mungkin yang paling penting, satu keputusan kecil bisa berdampak seumur hidup. Jadi sebelum coba, sebelum bilang sekali aja, ingat bahwa kecanduan gak pernah bilang permisi. Dia datang pelan-pelan, lalu ngambil alih segalanya.